sini aja, Bu. Oh iya, silakan. Ini dengan Mbak Mirna ya? Iya, Bu. Oh, iya. Mbak Mirna kesini ada perlu apa menemui Ibu? Saya mau melanjutkan konseling yang kemarin. Oh, melanjutkan konseling yang kemarin. Oke. Apa namanya? Masalahnya Mbak Mirna kemarin itu kalau boleh tahu tentang apa ya? Apa? Tentang pengendalian emosi. Oh, tentang pengendalian emosi ya. Oke. Dari masalah Mbak Mirna kemarin, langkah-langkah apa atau usaha apa yang Mbak Mirna lakukan ya? Dari yang kemarin itu saya coba buat lebih bisa menahan diri, jadi saya itu nggak terlalu terbawa suasana yang diciptakan sama teman-teman saya. Jadi saya itu lebih bisa mengontrol diri saya untuk nggak terpancing dengan apa yang diinginkan teman-teman saya. Kurang lebih gitu dulu. Begitu. Apakah hanya itu saja usahanya? Apakah ada yang lain? Sebenarnya ada Bu usaha yang lain, yaitu usahanya itu mau menegur teman saya, tapi yang menegur itu belum kesampaian Bu. Soalnya gimana ya, kalau misalnya mau ditegur itu anaknya itu kadang kayak gimana gitu, kayak baris dibaris gitu Bu, ditegur baris gitu. Jadi gimana ya, nanti takutnya kayak ada fight pertamaran gitu Bu. Jadi saya masih belum melaksanakan yang menegur itu. Oke. Usaha Mbak Mirna tadi kan ada dua usaha ya. Yang pertama Mbak Mirna ingin menahan diri. Nah, menahan diri itu apakah sudah dilaksanakan? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, kalau sudah dilaksanakan, terus bagaimana perasaan Mbak Mirna? Apakah sudah enak, maksudnya sudah plong atau masih masih ada perasaan yang tidak enak dengan masalah Mbak Mirna? Kalau masalah yang saya lebih menahan diri itu sebenarnya ada yang masih ada rasa gimana gitu. Soalnya anaknya itu semakin dibiarin semakin menjadi Bu. Jadi anaknya itu lebih cenderung sesuka hatinya itu pada teman-temannya. Jadi teman-temannya itu kayak ditindas gitu sama teman saya itu. Oke. Tadi Mbak Mirna kan bilang bahwa usaha yang Mbak Mirna lakukan itu, yang usaha yang pertama itu sudah Mbak Mirna lakukan, tetapi masih ada beberapa masalah yang masih ada beberapa kendala yang yang masih terhambat lah. Nah, tadi Mbak Mirna juga bilang bahwa masih ada teman-teman Mbak Mirna yang masih merasakan lah rasanya diperlakukan tidak enak oleh teman Mbak Mirna. Itu kalau Ibu boleh tahu, ditindasnya atau perlakuannya itu seperti apa ke teman-teman Mbak Mirna yang lain? Perlakuannya itu dia itu merasa sok paling pintar, paling bisa, dan pekerjaannya itu yang paling benar Bu. Dan dia itu menganggap pekerjaan teman-temannya itu salah semua. Dan setelah itu dia itu kayak nyindir teman-teman yang lain gitu, dan omongannya itu cenderungnya itu kasar Bu. Jadi kayak teman-teman yang lain itu yang dengar itu kayak sakit hati gitu. Oh, seperti itu. Jadi sampai sekarang itu perlakuannya masih sama ya seperti yang dibilang Pak Mirna minggu lalu. Iya Bu, jadi masih perlakuan orangnya itu masih sama. Jadi gimana ya, bingung juga mau tegur yang kayak gimana. Soalnya orang itu juga sifatnya kayak gitu, jadi bingung juga kita mau ngadepinnya kayak gimana. Oke. Terus menurut Mbak Mirna, kalau teman Mbak Mirna itu sikapnya terus seperti itu,
eh, gimana menurut Mbak Mirna? Apakah itu teman Mbak Mirna itu harus merubah sikapnya atau bagaimana? Kalau sifatnya terus menerus seperti itu kan apa kemungkinannya itu udah dijauhi sama teman-teman yang lain juga, soalnya kan dia orangnya juga kayak gitu, jadi teman-teman itu kayak males lah tuh kalau mau temenan sama dia, soalnya dia kan apa ya nggak bisa menghargai temannya juga, jadi ya udah teman-temannya udah pada males sama dia, akhirnya dia dijauhi gitu. Dan kalau dia dijauhi itu kayak gimana ya, dia itu merasa kalau teman-temannya itu pada jauh dia gara-gara ada yang masuk teman-temannya gitu, padahal kan itu murni dari dia sendiri. Oh gitu ya, jadi teman Mbak Mirna itu malah beranggapan bahwa teman-teman yang lain itu menjauhi dia karena mungkin ada provokator atau orang yang menghasut supaya teman-teman yang lain itu tidak berteman dengan dia ya. Iya bu, artinya dia tuh kayak provokator gitu, karena kan itu kesalahan dia sendiri yang dia buat ya. Teman-temannya tuh juga sudah jenuh, udah males sama dia gitu. Nah terus untuk langkah kedua ini kan Mbak Mirna tadi bilang bahwa Mbak Mirna ingin menegurnya. Nah itu apakah sudah dilaksanakan? Yang itu belum bu, soalnya kan gimana ya, anak ini tuh kalau misalnya ditegur kadang juga kayak dibales apa ya, omongannya itu kayak dibales, jadi takutnya nanti kayak adu mulut gitu, kayak ada pertengkaran gitu sama temennya itu tadi. Apalagi kan ini juga satu kelas, jadi ya mau ditegur itu masih setengah-setengah gitu. Oh jadi masih ada kendalanya ya, masih ada hambatan-hambatan yang masih intinya masih ada banyak pertimbangan ya sampai belum menegur teman Mbak Mirna tadi. Nah terus Mbak Mirna kapan mau melaksanakan langkah yang kedua itu? Dilaksanakan atau tidak? Kalau saya maunya dilaksanakan aja bu, nanti kalau misalnya apa ya, anaknya itu kayak berulah lagi, kayak nggak bisa menghargai temannya lagi, nggak bisa menghargai bisa dari temannya itu, baru saya mau tegur dia, soalnya kan gimana pun juga itu hasil dari temannya, jadi apa ya, salah atau tidaknya kan kita juga nggak tahu. Oh seperti itu ya. Nah menurut Mbak Mirna ketika langkah tadi dilaksanakan itu Mbak Mirna apa ya bisa intinya tuh Mbak Mirna bisa menerka atau enggak, atau intinya tuh bisa bisa menafsirkan enggak kalau ketika Mbak Mirna menegur dia dia bisa nggak menerima tegurannya dan malah mudah-mudahan dia bisa berubah sikapnya. Kalau diri saya sepertinya dia orangnya belum bisa, kalau misalnya ditegur itu buat menerima itu kayaknya belum bisa juga, soalnya apa ya, dia itu tipikal orangnya tuh manja dan gimana ya, nggak terlalu suka menerima kritik dari orang lain, jadi kalau misalnya dia ditegur ataupun dikritik itu dia kurang bisa menerima gitu. Oke, terus dari kedua langkah tersebut menurut Mbak Mirna usaha atau langkah mana yang lebih efektif untuk menanggapi masalah terkait dengan yang diceritakan Mbak Mirna tadi? Kalau untuk efektifnya saya belum tahu bu, soalnya saya kan belum coba langkah yang kedua, jadi kalau saya mau menentukan apa ya, kalau mau saya bilang yang efektif itu langkah yang pertama itu sudah saya lakukan, tapi
belum terlalu efektif juga. Lalu langkah yang kedua kan belum saya lakukan, jadi saya masih bingung mau bilang efektif yang mana. Seperti itu. Terus menurut Mbak Mirna, yang langkah kedua itu Mbak Mirna mau melaksanakan kapan? Kalau misalnya apa ya, mungkin kalau misalnya anaknya berulang lagi gitu, baru saya mau melaksanakan saya yang kedua. Soalnya kan gimana pun juga sikapnya itu udah kayak lewat batas gitu Bu, sama apa ya, lebih sering bikin teman-teman itu kayak sakit hati gitu. Jadi ya mungkin dia ditegur aja udah apa ya, mungkin teguran itu enggak berarti juga buat dia, tapi ya setidaknya kita jaga dulu. Gitu. Nah, apakah usaha atau cara tersebut selalu Mbak Mirna lakukan ketika dia bersikap seperti itu? Awalnya itu kalau dari saya cuma biarin aja, soalnya gimana pun juga itu udah sifatnya, dan saya juga nggak bisa memaksa apa ya, sifatnya itu harus kayak gini kayak gitu juga Bu. Jadi tapi semakin dibiarin itu anaknya itu semakin menjadi. Jadi ya saya nggak hanya mikirin buat saya sendiri, tapi kasihan juga teman-teman yang lain di kelas kan, apa nggak ke saya aja, ke teman-teman yang lain juga gitu. Jadi apa maksud dari Mbak Mirna itu berimbasnya atau akibatnya itu nggak hanya ke Mbak Mirna aja ya, tapi ke satu kelas, maksudnya ke seluruh teman-temannya gitu ya? Iya Bu, jadi teman-teman satu kelas itu udah tahu juga sifatnya dia kayak gimana, dan teman-teman juga udah ngebahas kalau misalnya mau teman sama kita. Gitu. Jadi terus apakah sekarang teman Mbak Mirna itu punya teman, maksudnya selain di kelas? Kalau teman selain di kelas saya kurang tahu tuh, soalnya saya juga apa ya, nggak dekat juga orangnya sama dia, dan apa ya, saya juga orangnya nggak tertutup gitu. Jadi saya nggak terlalu menelusuri apa seluk beluk dan asal usulnya gitu. Dari masalah Mbak Mirna ini, Mbak Mirna rencana apa yang mau dilakukan Mbak Mirna untuk kedepannya supaya mungkin agar masalah ini apa ya, tidak terulang lagi atau bahkan bisa meminimalisir masalah ini, supaya nantinya Mbak Mirna juga tahu apa yang harus Mbak Mirna lakukan? Kalau dari saya itu mungkin saya akan apa cobain cara dia tadi ya Bu, buat ditegur juga. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan juga salah. Jadi ya gimana ya, biar dia itu tahu batasan-batasannya juga waktu ngomong sama teman-temannya, biar dia lebih bisa menghargai temannya juga. Kan biasanya nggak ke satu orang tapi ke banyak orang juga. Kasihan juga teman-temannya nggak dihargai. Apalagi kan apa ya, nggak dihargai itu kayak gimana ya, kayak kan sama teman sendiri masa nggak bisa menghargai karyanya, kan bingung juga ya mau ngerjain salah benernya. Gitu, oke. Ibu paham apa yang dirasakan Mbak Mirna saat ini. Ya, setiap orang pasti punya kepribadian masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Namun apabila sudah masuk ke dalam suatu kelompok tertentu, ya dia juga harus bisa menyesuaikan, bukan seperti itu? Iya benar sekali. Jadi kita harus bisa lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin apapun yang mungkin kita bisa menghargai teman kita. Mungkin hasil dari apa yang dilakukan teman kita bisa kita hargai. Itu kan udah apa ya? Itu sudah membuat teman kita itu kayak merasa dihargai, lebih bisa diterima gitu. Oke, saya paham maksud Mbak Mirna. Nah, konseling pada hari ini kan tadi kita
sebelum bicara ya, konseling pada hari ini Mbak Mirna ingin melakukan konselingnya berapa lama? Mungkin 20 menitan aja Bu, soalnya saya masih ada dosen juga. Oh begitu, oke. Sebelum mengakhiri konseling, sepertinya waktunya juga sudah 20 menit lebih. Ibu ingin bertanya, kesimpulan apa yang Mbak Mirna dapatkan atau yang Mbak Mirna dapat simpulkan dari konseling pada hari ini terkait masalah Mbak Mirna? Kalau diri saya pribadi itu saya itu kita harus bisa lebih belajar dan menghargai teman kita, mungkin hasil diri teman kita itu kan membuat teman kita lebih bisa diterima lagi gitu ya Bu. Dan apapun hasilnya itu entah salah ataupun benar, setidaknya kita sudah menghargai dan biar teman kita itu nggak ngerasa kok kamu paling benar, kok kamu paling tahu gitu Bu. Jadi kita harus toleransi lah kepada teman-teman kita. Oke, jadi kita mencoba terlebih dahulu, entah hasilnya baik ataupun tidak baik, kita pikirkan nanti ya. Apakah seperti itu? Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baiklah. Dari konseling hari ini, bagaimana kesan dan pesan Mbak Mirna? Setelah saya mengikuti konseling ini, saya merasa sudah lega Bu, dan merasa terbantu juga karena dekat Bu Vira saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Dan saya juga mau berterima kasih Bu Vira sudah mau membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi dari awal hingga sekarang. Mungkin kalau kalau saya ada masalah lagi, saya bisa menemui Bu Vira lagi. Oh ya, saya juga sangat senang Mbak Mirna bisa menemui saya, bisa datang sama saya, bisa menceritakan keluh kesah atau masalah Mbak Mirna yang sedang Mbak Mirna hadapi. Saya berharap semoga masalah Mbak Mirna ini segera dapat terselesaikan, segera mendapatkan solusi yang terbaik. Oke. Untuk apabila Mbak Mirna ingin bertemu dengan saya atau mungkin ada masalah yang ingin Mbak Mirna selesaikan dan butuh bantuan saya, Mbak Mirna untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa menemui saya lagi. Baik, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan bantuannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi ya Bu. Iya, silakan.